Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, sekali-kali kita akan bahas SAF yang harganya naik dan mahal. Ada yang tadinya murah lalu menjadi mahal, lalu ada yang memang mahal dari pertama dia rilis. Oke, di sini saya sudah meriset dari berbagai website di luar dan saya bandingkan dengan harga antara yen dan juga harga di pasaran Indonesia, dan pastinya saya berpatokan dengan harga yang ada di Indonesia pastinya. Misal nih, harga yennya itu tinggi banget di luar sana, ternyata di harga di e-commerce Indonesianya itu jauh lebih murah. Nah, saya mengambil harga dari Indonesia tersebut. Oke, jadi sip ya. Kita akan mencoba mengambil harga termurah dengan catatan barang ini masih mulus tanpa minus, walaupun dia bip second ataupun masih segel, kita akan mengambil yang perfectnya. Oke, kita mulai yang rider. Jadi rencana saya ini adalah video rangkuman yang akan saya bagi menjadi dua kategori dalam dua video. Jadi ini adalah video rangkuman yang pertama adalah 8 SAF non-rider termahal dan juga 8 SAF rider termahal. Nah, di video ini kita akan coba bahas 8 SAF rider yang termahal. Oke, kita mulai dari ridernya dulu. Untuk non-ridernya mungkin akan di video berikutnya lah, karena takutnya panjang banget videonya nanti. Oke, kita bahas dari urutan yang paling rendah, dari angka 8. Oke, sip. Yang ke-8 ada SAF Figuard Kamen Rider Valkyrie. Nah, di posisi ke-8 ini ada SAF Figuard Kamen Rider Valkyrie Racing Cheetah. Pada nggak ada yang nyangka sih kalau SAF 1 ini akan menjadi item yang sangat gaib. Bahkan hingga sekarang saya nggak bisa mereview figur ini karena memang saya nggak pernah kebagian dan juga nggak pernah ngelihat harga ini dengan harga yang cukup enak dipandang lah. Nah, karena saat ini dia langsung rare banget, langsung gaib dan juga menjadi barang yang langka. Hingga sekarang bahkan saat harga PO-nya itu, jadi harga PO-nya ini cukup lumayan normal, 1,5 lah ya, kisaran SAF pada umumnya lah. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi SAF Valkyrie yang di bawah 2 juta, semuanya itu sudah pada tinggi semua harganya. Nah, untuk harga yennya ini di Jepang itu harganya 14.000 yen. Kalau kita konversi ke rupiah sekitar 1,7, itu belum sama ongkir dan juga tetep bengeknya sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri harganya itu berkisar 2,4 juta hingga 2,55 juta. Ya, harganya sekitar segitulah. Ya, cukup lumayan mahal sih. Padahal dulu pas dia pre-order orang malas nge-PO dia, pas dia ready orang pada mencari dengan figur ini. Ya, nyesel loh kan. Oke, kita next ke urutan berikutnya. Di posisi ke-7 ada SAF Figuard Kamen Rider Horobi, rilis di tahun 2020 sama dengan Valkyrie tadi. Nah, sama halnya dengan Valkyrie, si Horobi ini jauh lebih gila daripada Valkyrie. Oke, jadi saya ingin berterima kasih banget buat Om Heri yang udah minjemin figur ini untuk saya review di channel ini. Jadi si Horobi-nya ini pas dia ready itu nggak sempat harga normal. Dia nggak sempat harga normal, akan tetapi dia langsung melompat ke harga 2,5 juta sampai 3 juta. Gila nggak tuh? Oke, sedangkan harga yennya sendiri sekarang itu sekitar 16.000 yen. Ya, cukup lumayan mahal sih untuk harga yennya. Padahal jujur loh ya, kalau menurut saya pribadi, Horobi ini biasa aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi. Tapi sekarang item ini menjadi item yang sangat sakral dan sangat dicari oleh para kolektor. Mungkin karena terkena PO halu kali ya. Padahal sekarang Horobi sudah merilis versi clearnya dan cukup lumayan murah ketimbang yang versi pertama ini. Tapi harganya itu masih bisa tergolong 2 jutaan lebih itulah. Tapi nggak bisa mencapai ataupun nggak bisa semahal dengan Horobi yang pertama kali rilis ini. Ya, karena kalau yang versi clear itu malah lebih aneh lagi sih. Oke, kita next. Di posisi ke-6 ada Ultimate Kuga. Ya, jadi SAF Ultimate Kuga ini rilis di tahun 2015 atau 2016, saya lupa. Jadi kenapa Kuga saya masukin ke posisi ke-6? Jadi ini cukup unik untuk figur yang satu ini. Sebelum Valkyrie dan Horobi, Ultimate Kuga harganya masih cenderung stabil. Itu berkisar di harga 1,7 sampai 2 jutaan. Akan tetapi di bulan Oktober sampai November, entah kenapa ada fenomena unik untuk item yang satu ini. Tiba-tiba saja rame orang yang pengen beli Ultimate Kuga. Hampir semua orang di Facebook yang saya kenal itu melakukan postingan, yaitu adalah want to buy Kuga Ultimate. Bahkan saat lelangan Ultimate Kuga selalu tembus 2,5 sampai 2,8 juta. Padahal 4 tahun yang lalu Ultimate Kuga ini pernah drop sampai 800.000. Padahal harga PO-nya itu, saya pribadi saya PO di 1,3 juta. Ya, harga normalnya segitu. Sempat drop beberapa tahun yang lalu dan berangsur-angsur naik hingga sekarang. Jadi sekarang itu harganya rata-rata 3 jutaan.
Di website luar Jepang, maksudnya di website Jepang, sekarang harga Ultimate Kuga itu sekitar 21.000 yen atau 2,6 juta. Itu belum sampai ke Indonesia. Kalau sampai ke Indonesia mungkin bisa sampai 3 jutaan juga. Jujur sih, ini adalah harga yang wajar. Makanya saya beli dua untuk SAF Ultimate Kuga ini, yaitu untuk misalkan saya pengen jajarin antara mata merah dan juga mata hitam. Dan saya nggak akan jual SAF Kuga ini. Oke, kita next. Yang kelima ada SAF Figure Genocider. Peliharanya Oja, Raya, dan Gai. Gai maksudnya. SAF yang satu ini sudah dirilis cukup lama, tahun 2012 kalau nggak salah. Harganya ya bukannya menurun, tapi tetap saja dia stabil dan cenderung naik. Harganya itu rata-rata sekitar 2,5 juta. Kalau beruntung bahkan bisa sampai 3,5 juta. Kalau beruntung. Kok beruntung kok makin mahal ya. Tapi ini ada yang jual 4 juta juga sih di e-commerce Indonesia. Walaupun sedikit jarang yang jual. Lumayan cukup mahal. Bahkan di Jepang sendiri harganya ini sekitar 19.500 yen. Mahal kan? Tapi lebih murah di Indonesia. Ya, lebih murah di Indonesia sih. Di Indonesia tapi harganya itu tadi, walaupun peminatnya ini ramai dari kolektor Ryuki, tapi entah kenapa figur Genocider ini banyak banget yang nyarinya. Makanya harganya itu berpatokan di harga 2,5 sampai harga 3,5 juta. Ya, saya juga ada rencana pengen ngelengkapi series Ryuki. Itu pun kalau saya ada duitnya. Oke, kita next. Di posisi keempat ada SAF Figure Tridoron ataupun mobilnya Sea Drive, rilis di tahun 2015. Oke, jadi entah kenapa si Kamen Rider Drive ini harus menggunakan mobil kan? Karena ini akan berpengaruh kepada franchise ataupun kepada action figure yang akan kita beli. Ya, hingga sekarang saya masih belum nemu harga yang pas buat SAF 1 ini, karena rata-rata orang jualnya mahal-mahal semua. Semua e-commerce yang sudah saya samperin itu harganya mahal semua. Ya, bukan susah sih, banyak yang jual tapi harganya mahal-mahal semua. Iya. Lagi pula ini rider kenapa pakai mobil sih, bukannya motor? Dan dia satu-satunya rider yang kendaraannya itu paling mahal ketimbang rider-rider yang lain. Di Jepang sendiri, harganya itu sekitar 22.000 yen. Ya, di atas harga Ultimate Kuga saat ini. Sedangkan hasil riset di e-commerce Indonesia, harganya itu berkutat di 3,3 juta. Bahkan ada yang sampai 4 juta. Ya, bahkan sampai di atas itu juga harganya. Nah, untuk mobil Black RX Redlon, kalau nggak salah Redlon namanya, itu rata-rata 1,8 sampai 2 juta. Padahal sama-sama mobil kan, tapi Tridoron ini jauh lebih mahal harga mobilnya. Ya, semoga saya bisa dapat mobil drive dengan harga 2,5 juta lah, amin. Semoga saya dapat. Kalau ada yang jual segitu, saya beli 2. Oke, berikutnya ada SAF Eternal atau Kamen Rider Eternal Shin Kocho Seho. Oke, saya lupa ini kapan rilisnya, cuman nggak nyangka banget sih bisa menjadi SAF Rider termahal saat ini. Kalau nggak salah dia figur kedua yang menggunakan kain, dan hingga sekarang saya belum menemukan Eternal SS yang warna putihnya itu menjadi warna kuning. Karena banyak sekali SAF yang berwarna putih itu pasti akan menjadi warna kuning. Tapi untuk Eternal ini jarang banget saya nemuin yang warnanya kuning. Ya, semoga kita bisa review figur ini suatu hari nanti. Untuk harga di Jepang, Eternal ini cukup lumayan mahal, di atas Tridoron tadi, yaitu harganya 26.000 yen. Ya 26.000 yen itu sekitar 3 jutaan gitulah. Oke, sedangkan harga e-commerce di Indonesia itu sekitar 3,5 juta. Itu yang paling murah segitu. Dan yang paling saya sering lihat itu adalah harga 4,5 juta ke atas. Tapi entah kenapa ini membuat saya cukup lumayan bingung kenapa harganya bisa mahal seperti ini. Makanya saya lihat ini sama Horobi itu bingung banget sih. Kok ini bisa mahal banget figurnya. Tapi harganya ini jauh lebih mahal ya. Jauh lebih mahal ketimbang Horobi tadi. 4,5 juta paling standarnya segitu. Oke, kita next. Yang kedua ada Hyper Kabuto Shin Kocho Seho. Rilis kalau nggak salah ini tahun 2016. Duluan dia sih ketimbang Ultimate Kuga. Nah, yang mantap di Hyper Kabuto ini, saat orang-orang ataupun saat seller itu melakukan pre-order figur ini, banyak sekali para pembeli yang nggak minat gitu loh, yang sepi, pokoknya bisa dibilang ini sepi peminat lah pada awalnya. Jadi sedikit banget yang PO. Nah, akan tetapi saat dia ready, tiba-tiba harganya melompat menjadi 1,8 juta di Jepang. Jadi di Jepang tuh yang naik duluan harganya. Ya, itu cukup mahal lah pada saat itu. Nah, saya sendiri saya juga beli ready padahal, dan saya cukup beruntung saya dapetin ini di harga 1,5 juta pada saat itu. Beberapa bulan kemudian harganya melonjak menjadi 2, juta. Bisa dibilang ini nggak secepat Horobi dan Valkyrie, tapi pelan tapi pasti. Sekarang Hyper Kabuto hampir
semua orang itu menjual Hyper Kabuto itu secara second 4,5 juta bahkan sampai 5 juta. Ada juga yang masih baru, yang masih segel, itu sekitar 6 jutaan harga dari Hyper Kabuto ini. Gila nggak tuh? Tapi saya pernah lihat ada orang jual 3,5 juta dan itu langsung terjual. Ngeri nggak kan? Oke, saya pribadi yang memang mengkoleksi Final Form, saat megang figur yang satu ini memang berasa puas banget sih. Partnya lengkap, detailnya oke, proporsinya mantap, apalagi coba. Dan ini pun salah satu Final Form terkeren di era Heisei PS1. Untuk di Jepang sendiri juga mahal sih, sekitar 30.000 yen. Kalau diterjemahkan ke Indonesia itu sekitar ya sudah 3,7 juta lah, itu belum sampai ke Indonesia. Makanya di Indonesia itu rata-rata orang jual 4,5 juta untuk barang second Hyper Kabuto Shinkocho Seho. Mantap lah. Oke, kita next. Oke, yang pertama, di posisi pertama ada SAF yang tidak pernah saya duga karena memang saya sendiri tidak pernah menghiraukan SAF ini. Hingga bahan konten ini dibikin, barulah saya tahu kalau SAF ini menjadi gaib dan juga sangat langka. Kalaupun ada, pasti harganya sangat-sangat mahal. Oke, di posisi pertama ada SAF figur Kamen Rider Ichigo Sakurajima Shinkocho Seho. Padahal versi old-nya itu cukup lumayan murah, yaitu adalah 250.000 sampai 350.000. Tapi versi Shinkocho Seho ini harganya ngeri banget bro. Dan saya juga nggak tahu kapan dia rilisnya karena memang saya nggak merhatiin. Dan untuk harga di Jepang ini sekitar 32.000 yen, ya sekitar hampir 4 jutaan kalau di Jepang ya. Dan rumornya, atau dari hasil saya nanya ke sana sini, harga dari SAF Ichigo Sakurajima Shinkocho Seho ini dijual dengan harga 5,8 sampai harga 6 juta. Itu katanya ada yang sempat lihat orang jual segitu. Saya sudah cek dimanapun di e-commerce, udah nggak ada lagi yang ngejual Sakurajima ini. Saya bingung kenapa barang ini menjadi sangat langka, dan juga bukan langka sih, malah hilang dia di pasaran. Makanya harganya kalau ada orang jual si Sakurajima ini harganya gila semua sih. 5, 8 sampai 6 jutaan itu terakhir yang dilihat oleh teman-teman saya. Ya, untungnya saya pengen ngoleksi Showa tapi saya ngambil Ichigo-nya aja sih, tapi nggak ada ketertarikan untuk mengambil si Sakurajima. Ya mungkin buat para kolektor Showa pasti bakalan nyesek banget sih yang pengen ngoleksi Sakurajima tapi belum dapat sampai sekarang. Ya kalau ada pun pasti itu udah pasti disikat lah dengan harga semahal itu. Oke, karena ini memang pantas sih. Seorang legend seperti ini memang pantas dihargai dengan harga yang mahal seperti itu. Oke, jadi itulah SAF Rider termahal versi umum berdasarkan hasil riset di beberapa website di Jepang seperti Mandarek, dan juga sudah mengecek di e-commerce Indonesia. Semuanya sudah saya pantengin lelangan juga, dan saya juga cek di FJB ataupun di all shop di Facebook. Saya sudah pantengin harga-harga mereka berapa. Jika harga atau urutan yang saya sebutkan tadi hasilnya kebanyakan harga yang saya temui, itu pokoknya harga-harga yang termurah dan perfect, itu sudah ya menjadi list kita kali ini. Karena saya nggak sembarangan milih murah, tapi ada cacatnya. Saya juga harus juga cek deskripsinya sih. Oke, nah gimana teman-teman 8 SAF termahal versi Kamen Rider ini. Nah video berikutnya pasti saya akan membuatkan lagi, tapi versi yang non-rider, seperti entah itu Marvel ataupun anime ataupun pokok yang bukan SAF figur Kamen Rider lah. Dan yang pastinya SAF non-rider ini jauh lebih mahal ketimbang SAF Kamen Rider. Jadi kalau nggak sabar, tungguin saja videonya di channel ini. Yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video-video di channel ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman kalian. Nah, saya akhiri video kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.